Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa nas'aluka al-fawza bil jannati wan najata minan nar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ar-rabi'u, hal yang keempat yang wajib dijaga lidahnya dari perkara-perkara yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada beberapa hal yang seorang muslim harus menjaga lidahnya dari perkara yang menjadikan lidahnya menyebabkan orangnya banyak dosa. Yaitu yang keempat namanya al-mira'u wal jidal. Berdebat. Nah, sering berdebat sama manusia, sama orang. Ya. Wal jidalu wa munaqashatun nasi fil kalam. Sering berdebat sama orang tentang hal-hal yang tidak penting sekali. Tujuannya bukan hanya menambahkan mana yang benar, tapi cuman siapa yang lebih pintar. Saya atau orangnya, saya atau teman. Itu namanya al-mira'u wal jidal. Itu banyak ngomong sama orang tentang sesuatu masalah atau hal yang sering di situ ada perbedaan. Ada beda pendapat. Qala fadzalika fihi idza'un lil mukhatab. Dalam yang namanya masalah itu kan berdebat sama orang, itu menyakiti orang yang kamu bicara sama dia. Setiap kali dia bicara, kamu nolak. Kamu teguri orangnya, menegur orangnya, atau komentar, ini kamu tidak benar di sini. Yang kamu tadi sebutkan ini kan tidak benar, yang benar begini, benar begitu. Fadzalika fihi idza'ul lil mukhatab. Menyakiti orang yang kamu bicara sama dia. Berarti orang yang kamu bicara sama dia tidak bisa bicara. Kenapa? Karena takut. Kamu selalu menegur dia, selalu komentar orangnya. Setiap hal dia bicarakan, kamu langsung negur orang. Atau komentar tentang apa yang dia bicarakan, atau apa yang dia sampaikan. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatab wa tajhilun lahu. Menambahkan bahwasanya orang itu kan jahil. Tidak benar yang dia sampaikan. Yang dia bicarakan itu kan tidak benar, tidak sesuai kebenarannya. Maka menambahkan apa? Bahwasanya orang itu kan orang jahil. Berarti kamu yang pintar, kamu yang faham semuanya. Kalau orang yang bicara tidak faham. Wa ta'nun fihi. Ta'nun artinya menambahkan kesalahan dia atau menjelaskan untuk orang yang lain bahwasanya orang ini ngomong tapi dia tidak benar. Nah, itu yang artinya dari ketika kamu langsung komentar setiap perkataan-perkataan dia. Wa fihi thana'un 'ala nafsi. Ketika kamu debat sama orang, itu memuji dirinya bahwasanya saya lebih paham. Kamu salah di sini. Berarti saya membenarkan kamu. Saya lebih paham daripada kamu. Wa fihi thana'un 'ala nafs, memuji dirinya sendiri. Tidak mengatakan seperti itu. Saya lebih baik, saya lebih paham. Cuman yang lain tahu artinya ketika kamu selalu komentar orangnya, selalu menegur orangnya dalam sesuatu atau beberapa masalah, berarti menambahkan apa? Kamu itu lebih paham, lebih pintar dari orang yang bicara. Wa fihi thana'un 'ala nafsi wa tazkiyatun laha. Membersihkan diri dari apa? Dari kesalahan. Saya tidak ada kesalahannya. Ketika
ketika kamu berdebat sama orangnya, berarti saya tidak ada kesalahan. Saya tidak salah. Saya yang benar. Kalau orang yang tadi bicara, dia tidak benar. Wa tazkiyatul laha bimazidil fitnati wal ilm. Menambahkan bahwasanya dirinya itu lebih faham, lebih pintar, ilmu itu kan lebih luas. Itu kapan? Ketika orang ini itu kan selalu mengkomentari itu kan orang lain. Ini yang kamu tadi bicara itu kan tidak benar. Walaupun masalah itu masih ada khilafnya. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nanti menjelaskan mana yang namanya debat, komentar orang, mana yang namanya nasihat. Ya, ini benar-benar orangnya salah, tapi kamu tujuannya mau menasihati orangnya. Nanti dijelaskan bedanya apa. Katanya, "Tsumma huwa musyawwishun lil 'aish." Yang namanya al-mira, sering berdebat sama orang, itu mengganggu kehidupan orang. Menjadikan kehidupannya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak semua orang itu kan tidak suka sama kamu. Nah, orang ini kan tidak bisa damai sama orang yang lain. Nah, selalu ketika hadir dalam majelis, dia menegur orang ini, negur itu, negur ini, semuanya. Berarti orang ini kan tidak disukai dari semua orang. Kenapa? Karena selalu lidahnya nggak bisa diem, nggak bisa berhenti. Qala thumma huwa mushawwishun lil 'aish li'annaka in ma raita safihan adhak. Kalau kamu berdebat sama orang yang safih, orang yang bodoh, orang yang tidak sopan, pasti dia mengganggu kamu, menyakiti kamu. Dengan apa? Dengan kata-kata yang kamu tidak suka. Ketika kamu bicara sama orang, atau kamu menegur orang yang orangnya itu kan tidak sopan, atau orangnya orang jahil. Orang jahil itu kan tidak mengetahui kehormatan ilmu. Berarti langsung menegur kamu dengan apa? Dengan hal-hal yang kamu tidak suka. Nah, maka kamu yang salah, bukan dia. Kenapa? Karena kamu berdebat sama orang yang jahil. Kalau debat sama orang yang jahil kan tidak tahu mana syaratnya. Berdebat sama orang, mana syaratnya ilmu, kaidah yang sering digunakan. Ketika kamu mengatakan, ulama mengatakan seperti ini, dia tidak tahu itu semuanya. Tidak tahu kaidahnya, tidak tahu syaratnya, tidak tahu haditsnya, sahih, dhaif, gimana. Nah, hanya orang itu kan mau menyampaikan apa yang di dalam hati. Ketika kamu datang menegur orangnya, langsung orangnya itu kan harus membalas. Ya. Karena mau apa? Mau membela dirinya bahwasanya dia itu yang lebih benar. Nah, maka bisa dia bicara sesuatu yang kamu tidak suka. Menyakiti kamu dengan apa? Menghinakan kamu di depan orang. Ya. Itu kalau orangnya safih. Kalau orangnya itu kan orang jahil. Nah, kamu berdebat sama orang jahil. Wa in ma raita haliman qalaka wa haqada alaik. Kalau kamu berdebat sama orang yang namanya halim. Halim orang itu kan yang punya ilmu, orang yang mulia atau yang dimuliakan, dihormati dari masyarakat. Ketika kamu selalu menegur dia, orangnya itu kan haqada alaik, qalak, yang pertama meninggalkan kamu. Tidak ketemu dengan kamu. Sudah selesai. Tidak mau ketemu dengan kamu. Kenapa? Karena selalu kamu berdebat sama dia. Selalu kamu menegur dia dalam semua ucapan-ucapan yang dia ucapkan atau apa yang dia sampaikan. Wa haqada alaik. Kemudian dia benci dengan kamu. Kenapa? Karena sifatnya yang jelek. Sifat kamu ini kan jelek, tidak baik. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
barang siapa yang meninggalkan berdebat sama orang, tapi dalam hal dia tidak benar, dia meninggalkan debat sama orang, dia sendiri tidak benar, dia salah, maka dia berhenti, tidak mau debat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia salah. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu rumah, satu rumah di bawahnya surga atau di surga yang bawah. Rabadil jannati asfalul jannah. Yang surga yang bawah. Bawahnya. Wa man taraka al-mira'a wa hum mubtilun. Karena siapa yang meninggalkan berdebat sama orang padahal dia benar. Dia yang memiliki kebenaran. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu rumah di surga yang paling atas. Kenapa? Karena debat itu menyebabkan penyakit hati. Orang itu kan tidak senang. Jadi menyebabkan kebencian. Maka ada satu orang, dia sering tidak pernah ada masalah sama orang lain. Tidak pernah ada masalah sama orang lain. Maka ditanya sama temannya, apa rahasia kamu ini? Kamu tidak pernah punya masalah sama orang lain. Tidak pernah ada kebencian, tidak pernah kamu itu kan musuhi orang lain. Apa rahasianya? Sama orang lain kan semuanya baik, keadaannya baik. Jawabannya, katanya saya tidak pernah bilang sama orang tidak baik. Tidak. Apa yang dia sampaikan saya bilang, iya, kamu benar. Iya, kamu benar. Iya, kamu benar. Ya, udah selesai. Maka temannya bilang, oh rahasia seperti ini. Berarti apa saja yang ada orang mengatakan sesuatu, jawabannya, iya, kamu benar. Maka temannya bilang, tapi keadaan kamu ini kan tidak bagus ini. Ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Jawabannya apa? Ya, kamu benar juga. Udah selesai. Tidak mau apa? Tidak mau menarik orangnya untuk apa? Untuk debat sama orangnya. Kalau aku bilang, kamu salah di sini. Pasti nanti terjadi perdebatan yang besar. Kenapa? Karena menjelaskan itu, enggak, siapa yang saya sampaikan itu kan benar, kamu yang salah. Bukan, saya yang benar, kamu yang salah. Maka kalau mau debat sama orang, itu tentang hal yang penting atau sesuatu yang sudah tidak bisa ditutup, harus kamu jelaskan, harus kamu menasihati orangnya. Ya, ada caranya ketika kita menyampaikan nasihat. Kita hadir dalam acara atau ada ceramah, terus ada orang yang ceramah itu kan menyampaikan sesuatu. Padahal dalam ceramahnya itu, hal yang dia sampaikan kan ada kesalahannya. Harus kita tahu, kesalahan ini kan orangnya itu kan sengaja atau tidak, mungkin kesalahan lidahnya itu kan salah, apa terlanjur mau mengucapkan sesuatu ternyata itu mengucapkan yang lain. Atau riwayat ini kadang mungkin campur dengan riwayat yang lain. Ya. Dalam hal itu tidak usah kita bilang sama orangnya. Kenapa? Karena kita tahu biasanya ketika orangnya ceramah tidak sengaja. Pasti ada kesalahan. Tapi kalau hal itu benar-benar itu salah, harus disampaikan sama orangnya. Atau harus dibenarkan. Dia menyampaikan sesuatu yang ulama mengatakan itu kan hukumnya itu kan haram. Tapi dia mengatakan halal. Setelah itu baru kita ketemu orangnya. Nah, kamu mengatakan seperti ini dari mana? Kamu dapat dari mana? Bukan langsung datang bilang, itu salah, itu tidak benar. Ya kamu yang kamu sampaikan itu kan beda dengan ijma' ulama semuanya. Salah. Maka di situ walaupun dia itu benar-benar salah, pasti dia tidak terima. Orangnya itu kan tidak terima. Katanya wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan.
Jangan kamu tertibu dengan apa? Dengan tipuan setan. Wa yaqulu laka adhhiril haqq. Setan mengatakan untuk kamu, harus kamu menambahkan, harus kamu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wala tudahin fihi. Tudahin. Mudahana. Mudahana itu apa? Artinya diam supaya orang itu kan tidak benci sama kamu. Walaupun kamu tahu orangnya itu salah, diam aja. Kenapa? Kalau saya bilang dia salah, pasti dia apa? Marah sama saya. Kalau dia marah, berarti saya tidak dapat manfaat dari orangnya. Itu namanya apa? Mudahana. Al-mudahanatu. Al-mudahanah yaqulun badlul dini lid-dunya. Badlul dini lid-dunya. Wa aksuha al Asal. Ada kawanannya itu lupa namanya. Ya. Al-mudahanatu. Al-mudahanatu badlud dini lid-dunya. Mengkorbankan agamanya supaya dunianya itu kan selamat. Nah, itu namanya mudahana. Mengkorbankan agama atau akhiratnya supaya dunia itu kan selamat, supaya dia itu mendapat dunia. Itu namanya mudahana. Hukumnya haram. Dia tahu orang ini melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang haram. Tidak menasihati orangnya. Berarti apa? Mengkorbankan agamanya atau akhiratnya, tidak menasihati orang. Atau menghalalkan yang haram. Supaya orang itu kan senang aja. Nah, kalau saya bilang halal, orangnya itu pasti dia kasihkan uang atau apa. Itu namanya mudahana. Hukumnya haram. Dia memberitahukan, dia tahu banyak orang di kota lama sesuatu yang berubah, dia harus diberitahukan. Ya nanti, kenapa kamu tidak menasihati orangnya? Nah, kalau hanya supaya kamu dapat dunia orangnya, itu hukumnya haram. Tapi kalau saya tidak menasihati dia, kenapa? Karena saya takut. Saya takut sama orangnya. Kalau saya menasihati dia, orang itu kan bisa membahayakan diri saya, bisa membunuh saya, bisa itu kan mengganggu kehidupan saya nanti. Nah, itu berarti kan kewajiban namanya amar ma'ruf atau nahi munkar jadi tidak wajib. Kenapa? Karena kamu tidak mampu, tidak kuat untuk menyampaikan yang benar. Nah, maka kamu bisa menasihati dia dengan cara yang lain. Cari orang lain. Nah, saya tidak berani. Tapi saya bisa ngomong sama siapa? Sama tetangganya, sama orang yang lain. Bisa sama orang itu kan yang bisa bicara, yang bisa menasihati dia. Itu kewajiban. Berarti kewajiban saya tidak langsung datang orangnya, saya menasihati orangnya. Tapi harus saya menyampaikan nasihat. Baik itu kan lewat saya sendiri atau lewat orang lain. Bisa. Katanya, wala yanbaghi an yakhda'aka asy-syaitanu wa yaqulu laka adhhiril haqqa wa la tudahin fih. Jangan tertipu dengan tipuan setan ketika datang jelaskan atau bilang sama kamu, adhhiril haqq, harus kamu menambahkan yang benar. Nah, kamu yang benar, harus kamu menambahkan yang benar. Mana? Walaupun di depan orang. Wala tudahin fihi. Jangan namanya mudahana. Atau mengkorbankan apa? Jangan kamu diam supaya kamu selamat saja. Fa inna syaitana abadan yastajirru al-hamqa ila syarri fi ma'rid al-khair. Karena syaitan bisa menarik orang yang bodoh itu, yang tidak tahu tipuan-tipuan syaitan, bisa menarik orang yang bodoh, menjadikan orang itu kan jatuh dalam dosa atau kejelekan. Dari mana? Dari tipuan-tipuan yang baik. Berarti dari apa? Dari was-was yang baik. Ya. Contohnya, supaya orang ini riya,
Berarti apa? Dia menjadikan orangnya itu bicara di depan orang. Bicara di depan orang bahwasanya orang ini salah. Kenapa? Yang benar begini. Nah, ulama mengatakan yang benar begini. Maka orang itu yang tadi ceramah itu orangnya salah. Artinya apa? Artinya saya yang benar. Berarti yang masyarakat itu kan jangan tertipu dengan ceramahnya orang atau apa yang disampaikan. Kalian harus percaya dengan saya, bukan percaya dengan orangnya. Kenapa? Karena saya punya dalilnya, saya punya ini, saya punya ini. Ulama mengatakan begini-begini dijelaskan. Maka orang itu kan jatuh di mana? Jatuh di riya. Ada orang yang baik, orangnya salat malam, setiap hari salat malam. Tapi setan kalau setan datang was-was sama orangnya, malam ini jangan salat. Pasti orangnya nggak terima. Kenapa? Tahu ini kan kebiasaan saya. Itu kan setiap hari saya salat. Dia tidak mau meninggalkan ibadahnya, qiyamul lail. Maka setan menipu orangnya dari mana? Dari hal yang lain itu yang baik. Setan datang, qiyamul lail itu bagus juga. Tapi jangan hanya salat saja, salat terus itu. Mana Qur'annya? Baca Qur'an itu kan baik, bagus juga. Mana doa, harus kamu banyak istighfar, banyak doa. Supaya kamu tinggalkan sedikit dari salat. Biasanya setiap malam salatnya itu kan witir 11 rakaat. Nah, maka setan datang memberikan was-was dengan hal yang baik. Itu apa? Baca Qur'an. Kamu salat 11 rakaat. Ya enggak apa, cukup 9 atau cukup 7. Yang lain untuk baca Quran. Banyak istighfar. Akhir malam itu kan bagus istighfarnya. Nah, hanya supaya apa? Kamu tinggalkan salat. Nah, mungkin hari pertama, kedua, ya kamu salat witir itu 7. Terus setiap hari membaca 3 juz Quran. Ini baik. Tapi lama kamu tidak baca Quran. Nah, kemudian mau kembali salat 11 rakaat. 11 rakaat itu sudah berat. Nah, maka tetap berapa? 7. Nah, setan itu kan pintar. Nah, berarti kan datang dari mana? Dari arah yang baik. Nah, dari arah yang baik. Supaya kamu meninggalkan sebagian dari kebaikan kamu itu yang kamu sudah rutin, sudah jalankan. Maka setan berusaha. Kalau dia tidak bisa memberikan was-was, tidak bisa menggoda kamu dengan hal yang tidak baik, berarti datang dari arah-arah yang baik. Nah, sampai ketika dalam salat, setan tidak bisa mengganggu salat kamu dengan was-was, jual beli, hal-hal yang haram. Berarti setan masuk memberikan kamu was-was yang baik. Was-was itu apa? Sedekah. Gimana kalau kita bagi sedekah, kalau kita begini, kalau saya baca Quran setiap hari begini. Yang penting kamu was-was dalam salat. Itu. Supaya kamu tidak khusyuk dalam salat, maka setan was-was dengan hal yang baik. Kamu merasa ini kan baik. Masalah apa? Masa saya gimana nanti salat malamnya? Gimana saya baca Quran? Yang kamu mikir dalam salat semuanya hal yang baik. Bukan nama was-wasnya itu apa? Was-wasnya dosa atau maksiat atau hal yang lain. Kamu was-was dalam salat dengan hal yang baik. Ustadz, gimana caranya santri itu kan jadi hafalannya bagus? Itu dalam salat. Dibahas itu semuanya dalam salat. Namanya hal yang baik. Yang penting setan itu mengganggu salatnya. Kamu tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena banyak was-was. Katanya, fa inna syaitana abadan yastajirru al-hamqa ila syarri fi ma'ridil khair. Setan bisa menarik orang yang bodoh itu, menggoda orangnya dengan apa? Menjatuhkan dalam keburukan dari was-was yang baik. Memberikan was-was yang gambarannya itu kan baik. Itu secara zahirnya itu kan baik. Fala takun duhkatan lisyaitan yaskharu bika. Maka
Jangan tertipu dengan waswasnya setan. Maka jadi kamu sebagai mainan untuk setan. Yaskharu bika, maka setan itu kan selalu menghinakan kamu. Selalu merendahkan kamu. Kenapa? Karena kamu jadi seperti mainan di tangannya setan. Bisa memberikan kamu was-wasnya begini, was-wasnya begitu, semua. Fa idharul haqqi hasanun. Menambahkan yang benar itu baik. Kamu menambahkan yang benar, mana? Menjelaskan untuk orang lain itu kan, yang benar mana? Itu tidak benar, yang benar seperti ini. Nah. Fa idharul haqqi hasanun. Menambahkan yang benar itu kan hal yang baik. Ma'aman yaqbalu minka. Tapi kamu menambahkan yang baik itu hanya sama orang yang bisa terima. Bisa menerima yang benar. Kalau orang ini kan tidak bisa menerima yang benar, maka lebih baik kamu tidak masuk sama orangnya, tidak berdebat sama orangnya. Kenapa? Pasti orang itu kan tidak menerima. Nah, ada dua, satu, pasti kita tahu masalah-masalah itu yang namanya khilaf. Ya, dari zaman dahulu sudah sampai zaman sekarang, itu masalah itu kan yang selalu diputar. Nah, khudud itu sunnah atau tidak? Ya, tidak usah. Jangan masuk sama orang debat. Sunnah, Imam Syafi'i mengatakan begini. Hadits kamu, ya udah selesai. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Ya udah, kamu Syafi'i atau Hambali? Ya Syafi'i, udah sunnah. Buat kamu sendiri sunnah. Selesai, jangan. Orang ini mengatakan tidak sunnah, ya jangan kunut. Kita tidak bisa memberikan dalil yang baru. Sudah selesai. Berarti dalil yang kita bahas itu dalam masalah itu kan masalah khilaf itu sudah ulama sudah membahas dari zaman dahulu sampai sekarang. Tidak ada dalil yang baru. Saya mau bahas lagi. Kenapa? Kamu punya dalil yang baru. Berarti yang lain itu madhab yang lain belum tahu dalilnya. Boleh kamu jelaskan sekarang. Kenapa? Karena kamu punya dalil yang baru yang tidak pernah ada orang yang dengar. Silakan. Tapi kalau dalil itu sudah dibahas semuanya. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Semuanya itu sudah membaca haditsnya. Maka tidak bisa hanya kita selalu debat dalam satu masalah. Padahal kita akhirnya setiap orang masih megang madhabnya. Ya udah, apa? Waktunya yang kita habiskan itu debat itu waktu yang kosong. Tidak ada faedahnya. Nah, dulu waktu kita masih belajar, sering datang ya jamaah yang lain itu tentang berdebat. Maulid itu bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini udah. Kadang masyayikh itu banyak yang berdebat sama mereka. Itu ceramah habis maghrib sampai isya. Kadang 2-3 jam hanya debat saja. Itu bid'ah, dalilnya begini itu. Mengatakan ini sunnah. Akhirnya ya setiap yang mengatakan bid'ah tetap bid'ah, yang mengatakan sunnah tetap sunnah. Sampai akhirnya masyayikh mengatakan itu jangan masuk di situ. Kenapa? Banyak waktu yang kita hilangkan, yang kita buang, yang kita sia-sia itu kan waktunya hanya dalam hal yang tidak ada hasilnya, tidak ada. Kenapa? Dalil yang kamu gunakan, orang yang lain itu sudah tahu dalilnya. Kamu mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini kan apa? Yang lain yang mengatakan namanya syirik, namanya bid'ah. Dia tahu pendapat ulama-ulama zaman dahulu, dari Imam Nawawi, dari itu kan semuanya dia baca. Tapi dia sendiri tidak mau terima. Ya sudah selesai. Orangnya itu kan tidak mau. Pendapat dia itu apa? Maulid itu atau masalah ini, ya namanya bid'ah. Sudah selesai. Wallahu a'lam. Nah, maka jangan menghilangkan waktunya dengan hal yang tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, maka sering kata ada sebagian ulama itu kan ketika ditanya orangnya, masalah ini kan apa hukumnya, sunnah atau bid'ah? Dia yang jelaskan. Ada sebagian mengatakan ini, ada sebagian mengatakan itu. Terserah, kamu mau yang mana? Ambil sesuai keinginan kamu. Kamu suka yang di mana? Suka yang kanan, ya ambil yang kanan. Suka yang kiri, ambil kiri.
Udah selesai. Jangan sibuk dengan hal yang tidak ada hasilnya. Baru kalau masalah itu kan masalah menjelaskan mana yang benar, ya itu ahli ilmu itu kan duduk sendiri. Ahli ilmu duduk ketemu. Ini hadits ini begini, hadits ini belum jelaskan semuanya. Sudah selesai. Walaupun tidak ada hasilnya, cuman yang orang ini, yang ulama ini yang mengatakan bid'ah, tahu bahwasanya yang mengatakan sunnah itu kan mereka itu kan punya dalil yang benar, yang jelas. Sudah selesai. Katanya, fa idharul haqqi hasanun. Menambahkan yang benar itu kan hal yang bagus. Ma'a man yaqbalu minka. Tapi sama orang yang menerima, bisa menerima dari kamu. Ya, itu boleh. Wadhalika, caranya itu dengan apa? Bitariqin nasihati. Dengan menasihati dia. Menasihati dia bukan artinya itu kan di depan orang. Karena nasihat itu ada caranya. Cara menasihati orang. وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق الممارة. Hakikatnya harus kamu datang menasihati orangnya, bukan berdebat sama orang itu kan di depan orang semuanya. Walin nasihati sighatun wa hay'ah. Nasihat itu kan punya cara. Nasihatnya gimana sigatnya? Gimana ketika kamu menyampaikan nasihat? Ada cara yang baik, harus dengan lembut. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa datang ke Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Padahal Fir'aun mengatakan saya Tuhan. Tapi harus dengan lembut supaya orangnya terima. Tapi kalau saya datang bilang sama orang, kamu musyrik ini. Ya udah selesai. Mau apa nih? Kalau saya sudah musyrik, mau apa lagi? Berarti harus saya masuk Islam dulu, biar kamu itu bisa saya terima nasihat kamu. Itu kan harus saya masuk Islam dulu. Kalau kamu mengatakan saya musyrik, gimana? Maka Sayyidina Musa bukan datang ke Fir'aun, kamu kafir, mengatakan seperti itu. Sayyidina Musa tidak pernah bilang sama Fir'aun, kamu mengatakan saya Tuhan. Nah, berarti apa? Hanya itu menjelaskan yang benar mana. Nah, berarti kalau kita baca dalam Al-Quran, debatnya Sayyidina Musa sama Fir'aun. Sayyidina Musa mengatakan kamu bohong. Nah, cuman menjelaskan kebohongannya Fir'aun dengan apa? Dengan menjelaskan itu yang benar. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Itu Tuhan kami yang gini. Menciptakan. Coba kamu menciptakan apa saja. Maka di depan dengan baik. Walin nasihati sighatun wa hay'ah. Ada sifatnya ketika kamu menasihati orang. Wa yuhtaju fiha ila talattuf. Ketika kamu menyampaikan nasihat harus dengan apa? Dengan lembut, dengan baik. Wa illa sarat fadihatan. Kalau tidak mengikuti cara nasihat, adabnya, akhlaknya nasihat, jadi apa? Jadi namanya fadihah. Fadihah itu kan membuka aib orang lain depan semua orang. Wa kana fasaduha aktsaru min salahiha. Maka jadi kerusakannya itu kan lebih besar daripada kebaikannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ta'ammadani binushika fi infiradi wajannibni an-nasihata fil jama'ah. Kamulah datang menasihati saya ketika saya sendirian, dalam keadaan sendiri. Jangan menasihati orang, jangan menasihati saya di depan orang, depan umum. Ta'ammadni binushika fi infiradi, ketika sendiri. Wajannibni an-nasihata fil jama'ah. Jangan menasihati saya ketika depan orang. Fa inna an-nusha bainal nasi naw'un min at-tashhiri la arda istima'ah. Karena menasihati orang di depan orang lain itu namanya apa? At-tashhir. Tashhir itu membuka aib orang. Saya tidak menerima, saya tidak mendengar nasihat kamu kalau caranya seperti ini.
langsung membuka di depan semua orang. Ya, kalau kamu mau menasihati dia, saya datang ke rumah saya, ketemu dengan saya. Wa man khalata mutafaqqihat al-'asri ghalaba 'ala tab'ihi al-mira. Barang siapa yang sering campur dengan namanya mutafaqqihatul 'asr. Orang yang belajar fikih sedikit, tidak mempelajari ilmu yang benar, hanya mencari masalah-masalah itu atau sudah mencari ilmu yang cukup buat dia itu bisa ceramah, bisa menambahkan dirinya di depan orang dengan berapa masalah yang dia hafal, yang dia tahu saja. Wa man khalata mutafaqqihat al-'asr, bukan fuqaha, mutafaqih. Mutafaqih orang itu kan baru mulai mempelajari ilmu. Kalau faqih orangnya sudah ilmunya itu kan sudah mantap, sudah kuat. Berarti kalau ilmunya sudah kuat, orangnya itu kan tidak selalu di depan orang bicara. Kenapa? Karena dia tahu ilmu itu kan namanya amanah. Tidak bisa disampaikan kecuali dengan cara yang benar ketika ada orang yang membutuhkan. Tapi kalau orang yang namanya mutafaqih itu baru belajar, ketika orang baru belajar, baru hafal, baru tahu berapa masalah, langsung disebarkan di tengah masyarakat. Ini masalah ini, masalah ini, masalah ini. Sampai masyarakat itu bingung. Kenapa? Karena orang ini baru apa? Baru mengetahui itu kan berapa masalah saja. Baru hafal. Nah, seperti apa? Seperti ketika orang tua itu membelikan HP yang kecil, kasihkan sama anaknya. Anak itu kan baru megang HP. Berarti apa? Semua orang, lihat itu, saya punya HP gini. Ya HP itu kan sudah, HP ini kan sudah HP lama. Nah, tapi karena orangnya kan baru dapat. Nah, maka orang seperti ini bikin masalah. Orang yang baru belajar, kebanyakan yang bikin masalah di tengah masyarakat itu orang yang baru belajar. Baru hafal berapa masalah itu kan sudah mau dijelaskan bahwasanya saya punya ilmu. Ghazali mengatakan begini, Nawawi mengatakan begini. Maka jadikan masyarakat itu bingung. Nah, ada di Yaman dulu sering kan di Darul Safa itu ada cara keluar dakwah. Santri disebarkan untuk dakwah, ceramah di masjid-masjid. Tapi masyayikh sering sebelum keluar dakwah ada nasihat dulu. Dakwah bukan artinya apa yang kamu belajar bisa disampaikan. Walaupun kamu sudah hafal, sudah tahu, sudah belajar, tidak bisa disampaikan semuanya kepada masyarakat. Kenapa? Karena ada beberapa masalah masyarakat tidak tahu semuanya. Tidak tahu masalah itu sampai detail. Terus kamu itu masih sulit menyampaikan masalah ini kepada masyarakat. Maka pernah ada beberapa santri yang ketika turun di masyarakat membahas sama orang awam, orang masyarakat sana, masalah-masalah fikih itu yang aneh sekali itu dalam bab fikih juga. Sampai masyarakat mengatakan, ya berarti salat kita yang lalu ini semuanya salah, batal. Nah, jawabannya, ya benar itu batal. Enggak sah. Orangnya kenapa? Karena orang itu kan menjelaskan itu kan masalah itu yang detail sekali. Santri ini kan fahamnya salah tentang satu masalah. Karena dia itu fahamnya tidak benar. Maka ketika disampaikan sama masyarakat, masalah ini kan tidak perlu masyarakat tahu masalahnya. Kenapa? Walaupun setiap hari masyarakat melakukan masalah ini, tapi yang dibahas dalam kitab fikih beda dengan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, maka kadang yang dibahas dalam kitab fikih itu kan namanya sesuai kaidah, sesuai syarat, sesuai ini. Nah, tapi yang di tengah masyarakat itu ya sesuai apa? Kebenarannya, udah jadinya salatnya gimana, itu yang sah, sudah selesai. Yang penting syarat yang umum ada,
rukun yang umum ada, udah selesai. Nah, maka menjadikan apa? Menjadikan masyarakat itu bingung. Sampai ada sebagian dari desa itu datang mengatakan, gimana ini? Kemarin ada yang keluar di daerah kita mengatakan salat kita itu semuanya batal. Ketemu sama beberapa masyarakat. Apa yang dia jelaskan masalah ini. Akhirnya ya semua orang mengatakan salatnya batal. Nah, maka orang itu kan dipanggil. Nah, kamu bilang apa saya? Ya ini sesuai kitab, sesuai fikihnya. Ada di kitab ini, lihat itu kitab. Ya, tapi kamu fahamnya itu kan nggak benar. Faham, tapi fahamnya itu kan masih belum matang. Baru orangnya itu belajar kitab atau dua, merasa dirinya itu sudah baca apa? Sudah baca matan Ghaiyat Taqrib. Oh, sudah belajar kitab yang besar. Kitab yang besar itu masih dasar gitu. Yang kamu lihat besar itu masih dasar bagi ulama yang lain. Maka tidak bisa disampaikan di mana-mana kecuali ulama itu kalau sudah diizinkan dari gurunya bahwasanya orang ini sudah boleh mengeluarkan fatwa atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ketika seperti Imam Syafi'i, seperti ulama yang lain, ketika diizinkan dari gurunya, kenapa? Karena orang ini kan harus dites dulu, diuji. Gimana caranya? Diberikan apa? Pertanyaan yang datang kepada masyayikh. Coba pertanyaan ini kan kamu yang jawab. Ketika dia jawab, gurunya baru lihat. Benar atau tidak? Sesuai atau tidak? Kalau benar, ya diijazahkan langsung. Sah. Kalau tidak, dikembalikan. Ya, coba lihat dulu, baca kitabnya dulu. Ya. Maka itu namanya, kalau zaman sekarang itu namanya mutafaqqihah, baru belajar. Itu yang sering bikin masalah. Sering bikin masalah seperti itu. Wa man khalata mutafaqqihat al-'asri ghalaba 'ala tab'ihi al-mira. Kebanyakan orangnya itu kena apa? Sering debat. Kenapa? Karena orang ini ilmunya itu kan belum matang. Berarti hanya dapat sebagian dari sini, bagian dari sini, sedikit dari situ, ini dari sini. Maka dia ketika kamu debat sama dia, orang itu kan lompat dari sini. Terus tapi masalah itu ini belum selesai. Terus pindah ke situ, pindah ke sini. Akhirnya itu berapa jam itu hanya lompat sini, masalah sini, masalah sini. Akhirnya tidak ada hasil. Nah, jadi apa? Saya hanya menyembulkan itu masalah dalam hatinya, sakit hati. Wa asura alaihi samt, tidak bisa diam. Kenapa? Karena orang ini tidak membahas satu masalah itu sampai selesai. Berarti harus kamu debat terus sama orang ini. Nah, maka ada sebagian seperti itu. Kadang orangnya tahu dalam beberapa hukum, beberapa masalah. Seperti perbedaan madhab dalam satu masalah. Masalah aneh-aneh itu kan dalam madhab. Pernah kita duduk sama orang. Yang suka itu menyebutkan itu masalah yang aneh dalam madhab Hanafi, madhab Syafi'i, masalah aneh di sini di situ. Kita duduk sama beberapa orang. Ya orang lain itu kan semuanya itu kan bukan belajar fikih. Ya orang awam, orang Arab di Indonesia ada satu orang, ya fikih ini, coba kita bicara tentang fikih. Saya bilang jangan, tidak boleh. Kenapa itu? Fikih itu kan penting. Saya tahu orang itu kan tidak megang satu madhab. Dia coba semua madhab aja belajar. Madhab di sini situ. Saya bilang tidak usah. Kenapa? Karena yang lain tidak belajar. Berarti kalau kita bicara mereka itu kan apa? Hanya dengar aja atau mau gabung, mau ngomong juga. Orang itu kan bukan ahli fikih. Tidak tahu dasar fikihnya, hukum atau masalah. Akhirnya dia disebutkan, ya dalam madhab Syafi'i ada berapa masalah itu. Madhab Syafi'i mengatakan seorang ayah itu boleh nikah sama putrinya. Itu mana ini? Yang mengatakan
Iya, itu nama Syafi'i. Orang yang zina itu boleh nikah sama putrinya yang itu yang dari zina. Ya, saya aja bilang itu nggak benar. Gimana nggak benar? Itu disebutkan dalam kitab Imam Nawawi mengatakan begini. Yang itu orang yang biasa itu astagfirullahaladzim. Orang itu nikah sama putrinya. Apa itu? Ilmu apa ini? Maka ada satu orang itu bilang, Imam Nawawi itu siapa orangnya? Membolehkan ayah itu nikah sama putrinya. Walaupun dari zina, tapi tetap namanya putrinya begini. Nah, maka menjadi yang lain itu menghinakan ulama. Kenapa? Ya gara-gara itu. Mereka itu kan tidak tahu ulama kenapa mengatakan seperti itu. Maka ketika saya bicara itu, saya bilang jangan kita bicara itu. Ya bicara hal-hal yang biasa tidak masuk dalam masalah itu. Ya. Kemudian ya mengatakan, ya kalau kamu baca kitab fikih itu banyak yang aneh itu, tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat itu. Akhirnya satu mengatakan, ya tuh madhab Syafi'i mengatakan Jumat itu tidak sah kecuali di masjid. Terus masjid yang ada atapnya itu harus. Saya bilang, ya Allah, kamu dapat itu dari mana? Ya itu madhab Syafi'i. Saya bilang, itu nggak ada madhab Syafi'i seperti itu. Nggak ada madhab Syafi'i seperti itu. Ada madhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Salat Jum'ah itu tidak sah kecuali di masjid. Masjid itu syaratnya itu kan tertutup. Kalau masjid hanya halaman masjid tidak sah. Ya. Saya lihat itu ada kitab madhab Syafi'i, Minhaj. Saya begitu. Ya buka ya. Mana? Coba keluarkan itu. Mana itu? Ternyata tidak ada. Saya bilang, jangan menyebutkan sesuatu. Yang lain itu semuanya hanya diem aja. Kadang ada sebagian ya mengatakan, mana itu? Itu namanya ilmu, bukan ilmu. Itu hanya merusak saja. Itu bukan syariat. Agamanya Allah bukan seperti itu. Agamanya Rasulullah bukan seperti itu. Ulama yang mengatakan seperti ini bukan ulama. Ya, jadi masyarakat atau jadi orang yang jahil itu menjadikan orang yang jahil itu kan menghinakan ulama. Kenapa? Karena beberapa masalah itu yang aneh dalam madhab. Maka seperti ini yang menjadikan banyak fitnah, banyak masalah. Kenapa? Karena dia hanya tahu dari madhab ini sedikit, tahu dari madhab sedikit, tahu dari madhab sedikit. Akhirnya apa? Bikin masalah. Nah, bikin masalah sampai itu kan kadang menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya menurut saya menurut kamu itu kan buat kamu sendiri. Ya, kalau sudah waktunya ada satu, karena ada di masyarakat kadang pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Nah, ada satu orang datang, kita duduk, orangnya datang tanya, kalau orang ini terkenal dari keturunan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dia bilang, kalau seandainya Sayyidatuna Aisyah itu masih hidup, boleh saya nikah sama Sayyidatuna Aisyah? Ada orang awam kayak gini, ada orang awam kamu nggak tahu dalam pikirannya apa. Kalau itu zaman sekarang, Sayyidatuna Aisyah masih hidup sampai sekarang. Orang ini keturunan dari Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan kalau zaman itu sudah lama, berarti yang namanya nasab itu sudah nggak ada haramnya. Kamu boleh nikah sama siapa? Nah, dia mengatakan seperti itu. Kalau saya zaman sekarang itu Sayyidina Aisyah masih hidup, saya boleh nikah atau masih mahram? Ya mahram, siapa itu yang mengatakan? Ya mahram. Oh, enggak, kenapa mahram? Ya kan apa namanya? Dia keturunan dari mana? Dari Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Maka jadi Sayyidina Aisyah jadi apa? Bibinya. Ya.
ammatuhu. Haram. Nah, sudah nggak haram. Kenapa? Ya sudah berapa tahun? Ya walaupun 1000 tahun atau lebih, tetap namanya keturunan. Sedangkan hukumnya haram. Akhirnya jadi kan banyak masalah itu kan. Itu Sayyidina Aisyah itu kan haram. Kenapa? Karena istrinya Rasulullah. Bukan masalah itu istrinya Rasulullah, itu kan hal yang lain, namanya yang lain. Tapi ini masalah keturunan. Dia mengatakan, ya kalau menurut saya itu kalau zaman itu sudah lama berarti nasab terputus. Mana nasab terputus? Nggak ada. Nah, maka kadang kalau campur sama orang seperti ini sering terjadi masalah-masalah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kaidahnya fikih, kaidahnya madhab. Yang namanya syarat mempelajari satu madhab atau dua madhab atau gimana itu kan sering terjadi masalah. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya dasar yang bisa kembali ke sana. Tapi kalau debat sama orang alim, alim itu kan punya batasan, punya dasar-dasarnya. Berarti hal ini sudah tidak usah kita bicara. Kenapa? Ini sudah sepakat semuanya. Nah, kalau orang yang tidak punya batas, tidak ada kaidahnya, dia sendiri tidak punya batasan. Kamu mengatakan ini kaidahnya. Kaidah ini yang bikin siapa ini? Rasulullah tidak pernah mengatakan kaidahnya. Ya udah orangnya. Ya. Katanya, "Idz alqa ilaihimul ulama usu anna dzalika huwal fadl." Maka ulama usul mengatakan itu yang lebih baik, itu yang lebih utama. Kamu apa? Kamu menambahkan mana yang benar, berdebat sama orang, menjelaskan mana yang benar, mana yang batil. Wa anna al-qudrata 'ala al-mujadalati wal munaqashati huwa alladhi yumtadahu bihi. Kamu mampu untuk apa? Untuk berdebat sama orang. Itu hal yang memuji, yang jadi pujian kamu itu kan di tengah masyarakat. Katanya fafirra minhum firaraka minal asad. Maka harus kamu lari dari ulama yang seperti itu seperti kamu lari dari singa. Walaupun singa itu kan menghancurkan tubuh kamu, tapi ulama itu yang tidak baik itu menghancurkan hatinya. Wa'lam anna al-mira'a sababul maqti 'inda Allah wa 'inda al-khalq. Ketahuilah bahwasanya itu kan berdebat sama orang itu menyebabkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak disukai dari masyarakat. Tidak disukai dari orang lain. Kenapa? Selalu berdebat, selalu kamu menolak apa yang disampaikan. Komentar orangnya. Walaupun ada kesalahan sedikit, langsung harus kamu datang berdiri di depan orang, ini salah, ini tidak baik. Tapi kalau mau menasihati orangnya, datang nasihati orangnya langsung sendirian. Allahu a'lam. لا حتى في الترجمة ليس barang siapa, bukan barang siapa. Anak nama terjemah saya mantaraka. Siapapun asal barang siapa. Siapapun ada. لا زلنا نتعلم هذا. ممتاز. أمشي أنها مفهومة هيك. الآن ماذا؟ siapapun. Kainan mengkana. Asal min barang siapa. Barang siapa. Barang agrot. صحيح. صحيح. أنا أعرف هذا أن هذا الغرض هذا أنها الأغراض، لكن ما الذي أعرفه هذا لأن أكثر عندما أقرأ مثلا في ترجمة الأحاديث، في ترجمة كتب الحديث ولا دائما بهذا اللفظ. أنا غير يعني منذ سنة فكرت siapapun yang mengatakan. Tuntas ya. Aina nuntas. La ilaha illallah.